Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke lokasinya dan di sini ya ada sebuah pohon besar yang dimana kalau diperkirakan pohon ini usianya juga sudah bisa ratusan tahun. Kita mencari di mana keberadaan orang yang menurut informasi berada di atau menghuni rumah di dalam pohon ini. Sudah lama sih. Ngapunten Pak, nggih ngrepoti wedale. Pak, paring asma sinten Pak jenengan Pak? Kali pinara. Oh nggih, kula Pak Sarmin. Dengan di tempat ini sudah kurang lebih berapa tahun Pak Sarmin? Sekitar 11 tahun di sini. 11 tahun. Nggih. Itu kalau tidur jenengan di mana di gubuk itu? Ya di sini. Memang kalau kita rasakan ya di saat-saat ini hampir yang jenengan sampaikan itu mendekati akan terjadinya detik-detik di mana Sabto Palon itu mulai menagih janjinya. Nah, ini kan kalau boleh minta ya sedikit, jenengan kan sebagai seorang pelaku ritual, orang sepuh yang boleh kita bilang sidik paningal gitu ya Pak Sarmin ya, tentang dunia atau Indonesia saat ini kan sedang ya mengalami gejolak. Anda jenengan bisa merasakan nggak di sini seperti apa sih? Kalau ini sedikit boleh kita menguji dengan ya untuk pembuktian. Cocok nggak kira-kira gitu? Begini ya Mas ya. Yang di Oke, di kesempatan kita hari ini kita berada di sebuah lereng Gunung Welirang, di mana ketika kita masuk tadi kita mendapatkan sebuah informasi ya, bahwasanya ada seorang laku spiritual yang menurut kita itu nanti unik ya untuk kita ajak untuk ngobrol, di mana kita juga belum tahu lokasinya persisnya di mana, dan kita memang diberi informasi karena lokasinya itu ada di sebuah pohon besar dan kita juga belum tahu pohon besar yang mana. Ini perjalanan kita menelusuri hutan Gunung Welirang dan kita juga melihat banyak sekali pohon-pohon besar di sini, namun kita juga belum menemukan di mana lokasi pastinya. Nah, ini kok ada pohon bambu ya di tengah-tengah hutan ini, seperti hutan bambu ini, tapi di sini masih rimbun sekali loh. Bentar, kita coba putar-putar. Ini juga pohon besar loh, tapi kita tidak menemukan. Kita coba balik, katanya ini tempatnya itu agak sedikit tersembunyi gitu loh. Kalau kita lihat ini ada bekas-bekas botol minum ya. Tapi memang di sini kayaknya bukan deh. Barangkali di sini terus orangnya nggak ada di sini, lagi keluar cari makan atau gimana di hutan ya. Karena ini kan waktu siang hari, mungkin lagi beraktivitas atau gimana. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Nah, mungkin kalau kita videokan ini lama nantinya ya. Durasinya akan semakin panjang. Oke, mungkin kita skip aja. Nanti kalau kita sudah berada di lokasi kita akan perlihatkan ya. Oke, saksikan terus perjalanan kita terus mencari sebuah keunikan ya, sebuah keanehan tentang sisi lain dari manusia ya, dimana kali ini kita menjumpai sesuatu dan mendengarkan sebuah informasi tentang laku spiritual. Seperti apa nanti, saksikan terus. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke lokasinya dan di sini ya ada sebuah pohon besar yang dimana kalau diperkirakan pohon ini usianya juga sudah bisa ratusan tahun. Coba kita geser ke sebelah kiri ya. Ini kita penasaran, di sebelah kiri ini seperti ada prasasti atau apa ya di bawah pohon. Nah, wah, ternyata di dalam sini juga ada seperti bekas orang bertapa ya. Tuh, kelihatan. Kita mencari di mana keberadaan orang yang menurut informasi berada di atau menghuni rumah di dalam pohon ini ya. Sudah lama sih. Ini adalah seorang pelaku ritual ya, orang yang menjalani sebuah lelaku. Kalau orang kejawen, orang Jawa itu orang bertapa ya katanya. Mudah-mudahan beliaunya ada di sini. Informasinya di pohon ini ya.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu. Ayo. Nggih, ngapunten Pak, nggih ngrepoti wedale. Kita bisa minta waktu sebentar, Pak. Monggo. Ngobrol-ngobrol nggih. Ngapunten ganggu nggih. Mboten. Kali pinarak santai. Ini dari Mojokerto sendiri, Pak. Oh, nggih, nggih. matur sembah nuwun. Ngapunten nggih ngeten are. Nggih, mboten apa. Pak, paring asma sinten, Pak, jenengan, Pak? Kali pinarak. Oh, nggih. Kula Pak Sarmin. Nggih. Kali ngeten mboten napa Nggih. Jadi, Pak, mohon maaf karena ini kan ditonton masyarakat luas, jadi bisa nggak kira-kira jenengan bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Indonesia. Oh, nggih. Bisa? Bisa nggih. Nggih, monggo. Nggih. Ya, Pak Sarmin, mohon maaf sebelumnya. Jadi kedatangan kami hari ini mungkin mengganggu aktivitas jenengan. Ini saat ini jenengan lagi santai ya tadi ya. Nggih, santai-santai. Dan setiap hari di sini sendiri jenengan, Pak Sarmin. Nggih, sebenarnya dulu itu banyak teman-teman kita yang dari Jawa Barat, khususnya di daerah mana itu, ada yang dari Indramayu dulu banyak di sini. Sama-sama pelaku ritual juga. Ya betul. Yang di sana sudah 7 tahun itu di sini akhirnya balik lagi ke Indramayu. Ada yang dari Tangerang dan sekarang tinggal sendiri di sini. Jenengan di tempat ini sudah kurang lebih berapa tahun, Pak Sarmin? Sekitar 11 tahun di sini. 11 tahun. Mungkin. Hidup di tengah hutan seperti ini sendiri yang dulu awalnya banyak orang. Ada rasa takut gitu, Pak Sarmin? Kalau dipikir takut sekarang itu kayaknya sudah tidak ada, Mas ya. Karena kan sudah kehidupan kayak begini, Mas ya. Kayak di hutan ini, hutan sebagai sahabat, Mas. Sebagai teman. Ya teman kita tidur, teman kita curhat kayak apa. Jadi hari-hari ya dikatakan bersahabat ya, dianggap aja sahabat, Mas. Dengan alam ini. Itu kalau tidur jenengan di mana, di gubuk itu? Ya di sini kadang ya di rumah, yang di rumah pohon itu. Oh, yang tadi tuh yang saya kira tempat orang bertapa itu. Kadang ya di rumah pohon itu, kadang ya di belakang sini. Nggak bocor, Pak, kalau hujan ini, Pak? Ya dianggap bocor ya, bocor cuma kita anggap hujan sama panas kita anggap aja sebagai sahabat, Mas. Itu ya. Iya. Kalau malam untuk mengatasi rasa dingin tuh dengan cara apa? Kita pakai hanya kain ini, Mas, ya dipakai secukupnya. Untuk selimut gitu aja. Iya, betul. Kalau untuk sehari-hari, Pak Sarmin, untuk makan jenengan ini di tengah hutan, makannya dari mana ini, Pak jenengan, Pak? Ya, di hutan ini kan banyak makanan, Mas. Makanan di hutan itu selain makanan dari apa? Daun-daunan juga banyak. Kita di sana banyak ubi-ubi, Mas, di sana, Mas. Banyak ubi yang talas hutan itu ya? Iya, talas-talas hutan. Itu apa? Kayak ketela itu, yang ketela pohon. Oh, itu nanam sendiri jenengan? Iya, kita nanam sendiri, Mas. Ya, tadi sempat lewat juga sih ada yang nanam ketela pohon di tengah hutan nih. Mungkin ini yang menghuni rumah pohon yang akan kita tuju gitu ya, Pak Sarmin. Iya, betul. Pak Parmin. Pak Sarmin ya. Okay. Kalau boleh tahu nih, Pak, di era sekarang kan era modern, Pak. Banyak orang yang menikmati fasilitas di era modern ini dengan ya hidup di era modern kan apa ya? Segala sesuatu mudah dicapai, mudah didapat dan diinginkan. Apa yang diinginkan, misalnya ingin makan enak, ingin punya HP bagus, menikmati media sosial yang lagi tren-trennya. Ini Bapak malah lebih memilih tinggal di dalam hutan. Alasan jenengan apa sih, Pak, sebenarnya kok memilih tinggal di dalam hutan seperti ini? Begini, Mas ya. Kita beberapa tahun lalu itu bukan kita sok tahu, Mas ya. Kita prediksi dan dikira-kira di tahun ini kayaknya negara kita ini dalam keadaan kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang tertutup begitu, Mas. Dalam istilahnya sepengetahuan saya beberapa tahun lalu, untuk tahun ini, di tahun sekarang ini, kita jelaskan tahun 2025 sekarang, Mas. Ya. Ini kayak ada sesuatu yang tertutup. Jadi
buat apa kita hidup sama yang di luar yang kayak begitu itu? Wong kehidupan yang tertutup kayak begitu, saya rasa lebih baik kita menyendiri saya di sini. Jadi mohon maaf saya potong. Jenengan di sini kan sudah anggaplah 10 tahun lebih gitu ya. Jadi sudah bisa memprediksi sebelumnya jauh-jauh hari itu bahwa di tahun ini 2025 ya. Itu akan terjadi tahun yang tertutup. Yang dimaksud dengan tahun yang tertutup itu pripun Pak Sarmen? Nah, dikatakan tahun tertutup itu begini Mas ya. Tahun ini, tahun 2025 ini dikatakan belum bukan 2025-nya. Sekarang kan tahun Tegal Mas. Tahun Tegal itu kalau menurut orang Aboge 1 Suro itu namanya harinya Dal Tugi Mas, yaitu Sabtu Legi. Di hari Sabtu Legi, Sabtu, Minggu, Senin ini adalah hari sakral Mas. Dan di sini tahun Dal adalah tahun tertutup Mas. Dikatakan tahun tertutup Mas adalah suatu tahun antara pihak atas sama bawah saling tidak mengenal. Apa itu tidak mengenal? Di antaranya tidak tahu, oh bawahanku kayak begini, rakyatku kayak begini. Terus rakyat pun juga begitu, menganggap semuanya negatif tentang pemerintah. Jadi saya rasa ini betul-betul tertutup Mas, bukan gelap. Begitu menurut yang saya ketahui. Jadi yang jenengan maksud tertutup itu adalah ketidakterbukaannya pejabat negara gitu ya dengan rakyatnya gitu. Ada yang disembunyikan gitu maksudnya. Nah, atau pripun? Nah, iya betul. Ada yang banyak disembunyikan. Di antara yang banyak disembunyikan itu, masyarakat sebetulnya ingin tahu Mas. Tapi akhirnya ditutupi, akhirnya meledaklah di tahun 2025 ini. Tapi entah kapan itu meledaknya. Jadi saya rasa kita hanya menunggu waktu Mas. Iya. Kalau boleh saya pertegas Mas ini ya. Menurut yang saya ketahui, ini ada perjanjian antara Syekh Subakir dengan Ki Noyo Genggong Mas ya. Di situ diceritakan bahwa Syekh Subakir itu boleh sama Ki Noyo Genggong untuk menyebarkan ajaran yang beliau bawa, yaitu ajaran Islam di tanah Jawa ini. Tapi yang tidak bolehnya adalah untuk mengislamkan Jawanya Mas. Salah satu contoh adat istiadat Jawa tidak boleh sampai hilang Mas. Dan saya perkirakan di perjanjian ini diantaranya yaitu tahun 2025 hingga tahun 2030 ini Mas. Jadi Ki Noyo Genggong itu akhirnya menagih janji Mas, yang saya khawatirkan Mas ya. Kayak apa janji yang tidak bisa ditepati oleh kita generasi saat ini Mas. Begitulah kira-kira Mas. Ya Pak Sarmen, memang kalau kita rasakan ya di saat-saat ini hampir yang jenengan sampaikan itu mendekati akan terjadinya detik-detik di mana Sabto Palon itu mulai menagih janjinya. Ini kan kalau boleh minta ya sedikit, jenengan kan sebagai seorang pelaku ritual, orang sepuh yang boleh kita bilang sidik paningal gitu ya Pak Sarmen ya, tentang dunia atau Indonesia saat ini kan sedang ya mengalami gejolak. Anda jenengan bisa merasakan nggak di sini seperti apa sih? Kalau ini sedikit boleh kita menguji jenengan ya untuk pembuktian. Cocok nggak kira-kira gitu Pak Sarmen? Dengan yang terjadi saat ini maksudnya. Begini Mas ya. Yang diperkirakan di Sabto Palon nagih janji sebetulnya
mulai tahun ini Mas, kita harus hati-hati dan waspada. Kalau saya Mas ya, yang ada di hutan ini, tengah hutan gunung ini Mas ya, tidak tahu apa-apa Mas. Tapi yang tahu lebih tahu kan emas-emas ini semua, yang tahu keadaan di luar sana, gejolak di luar sana, di kota kayak apa. Di kota sekarang ini Mas, saya rasa sendiri nih kira-kira ini Mas ya, nggak tahu menurut Mas yang hidupnya di kota di sana kayak apa. Pemerintahan yang di atas sana memang tidak tahu karena sudah tertutup Mas, tidak tahu bawaan kayak apa, dan bawaan pun juga tidak tahu apa yang di atas Mas. Jadi inilah kira-kira yang saya ketahui tentang huru hara di tahun 2025 ini sampai tahun 2030 betul-betul sangat membahayakan untuk bangsa negara kita Mas. Jadi Indonesia bisa dibilang dalam bahaya besar gitu ya Pak Sarmin? Betul sekali. Jadi kita harus betul-betul waspada bagaimana sebagai rakyat itu kayak apa, dan sebagai pemerintahan atasan kita, pimpinan kita harus tahu tentang keadaan rakyatnya begitu loh Mas. Ini sangat berbahaya sekali, apalagi tentang agama ataupun tentang pemerintahan yang saat ini ya gejolak menurut saya Mas. Bagaimana di kota keadaannya Mas? Jadi yang menurut jenengan ada tahun yang tertutup itu karena ada misi-misi dari pejabat-pejabat tinggi yang memang punya keinginan untuk bisa dibilang memperkaya diri sendiri, tapi jangan sampai tahu rakyatnya gitu. Bisa jadi begitu Mas. Jadi mungkin dikarenakan memang sudah ramalan Mas ya. Kita istilahnya setahu begini, sepengetahuan saya, namanya ramalan itu berbagai istilahnya bentuk. Oh, karena pemerintahannya, karena apa? Ya memangnya Ki Sabdo Palon itu dengan berbagai gaya Mas nanti Mas. Memang sudah hampir waktunya tiba gitu. Betul sekali. Jadi Indonesia akan kembali pada masa-masa lampau yang era modern ini sudah bisa kembali ke masa adat dulu gitu ya. Betul sekali Mas. Yang terakhir Pak Sarmin, mungkin ini kan jenengan nanti akan lanjut aktivitas media atau apa dia nggak tahu ya. Yang terakhir ya ini Pak Sarmin ya, untuk kita ya yang hidup di dunia luar ya, di perkotaan khususnya, barangkali nanti ada sedikit pesan moral untuk keseluruhan lah, untuk halayak ramai gitu, supaya terhindar dari hal yang misalnya tadi jenengan sampaikan juga, memang Indonesia ini dalam bahaya besar ya. Ada nggak cara kira-kira untuk mawas diri, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pada keluarga, untuk mengatasi hal seperti ini yang akan terjadi ke depan itu seperti apa kira-kira? Barangkali jenengan punya masukan atau pesan dari jenengan Pak. Ya kira-kira begini Mas ya. Kita sebagai warga Mas ya, kalau kita menyikapi dengan keadaan yang begitu panas Mas ya, kita harus kepala dingin Mas. Apalagi Mas yang sudah tahu keadaan di luar sana kayak apa, Mas harus dingin. Karena apa? Di luar panas Mas. Dan yang lebih penting lagi, banyak pepatah Jawa Mas ya. Leluhur kita dulu itu mengucapkan dengan hati Mas. Salah satu contoh, pasar ilang kumandangi Mas, langgar ilang kumandangi Mas. Terus budaya-budaya hilang Mas. Apalagi kita generasi saat ini Mas, yang perempuan sudah menyerupai laki-laki, sudah hilang malunya Mas. Jadi kayak apa kita sebagai generasi Mas ya, semoga generasi kita saat ini sehingga nanti seterusnya tidak lupa dengan sejarah leluhur kita, sebagai generasi yang saat ini memegang teguh bahwa leluhur kita adalah berbudaya. Jangan sampai lupa akan budaya leluhur kita. Itu saja Mas. Oke. Jadi petualangan kita hari ini, di samping kita bisa menikmati suasana hutan di lereng Gunung Lirang, dan alhamdulillah kita bisa
berjumpa ya dengan seorang yang memang lebih memilih jenengan memilih tinggal di hutan ini untuk mencari ketenangan, dan di kesempatan ini kita juga mendapat wejangan yang sangat luar biasa sekali. Pak Sarmin, terima kasih atas waktunya. Nggih. Ngapunten sing kathah, barangkali tadi kedatangan kami mengganggu. Misalnya lain kali kita sowan ke sini, kira-kira dipersilahkan atau ditolak ini Pak Sarmin? Monggo dengan dua tangan kita terima. Jadi ini tadi kita ke sini memang agak dadakan, tidak membawa apa-apa. Tapi misalnya nanti sedikit ada ya sebagai ucapan terima kasih diterima Pak Sarmin ya. Oh, bisa. Pak Sarmin matur suwun, jenengan kula dongaaken, kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Pun sebaliknya kita juga mohon doa dari jenengan. Saling donga dinunga ngoten nggih. Matur suwun wedale Pak Sarmin. Nggih, rahayu. Rahayu.